Ini pagi ini sudah berada di di DPRD Provinsi Pak Raden Tuna. Dan ini ada Ketua Bapemperda. Gimana Pak Ketua, sudah sampai di sini nih? Jangan lupa pilih nomor 1 ya. Ya nomor 7 juga dong. Nomor 7 apa itu? Gerindra ya. Partai nomor 7. Ini bos saya nih, kontraktor besar dulu yang buat jalan di Kabupaten Dompu ya. Nah, aspal pertama beliau ini. Kalau Raden Una ini pemilik kerajaan. Raden Ardian. Yang punya kerajaan Lombok Timur. Yang punya rumah sakit Lombok Timur. Yang punya rumah sakit Lombok Timur. Jadi kalau yang sakit-sakit perut, sakit-sakit datang ke beliau, pasti sembuh. Yang punya semua yang punya yayasan. Di bagian Lombok Timur itu semua. Juragan udang dan tembakau. Apa? Saya punya suara di Dompu, Bapak nggak ada. Nggak apa-apa, ambil aja sama Bapak, nggak apa-apa. Tapi kumpulkan ke saya semua ya. Bagi lah. Nah, inilah. Jadi sebentar lagi tinggal berapa bulan nih, Pak? Tinggal 2 bulan 10 hari. Ya, bulan 10 hari. 2 bulan 20 hari. Mudah-mudahan semua kita ini menang kembali. Kalaupun kalah, tenangkan pikiran, tenangkan hati, ketawa-ketawa lah. Jangan sampai pusing. Yang kalah jangan nangis dong. Iya sih. Jangan nangis. Yang menang juga jangan ketawa terus. Gila nanti. Masuk rumah sakit. Karena ketawa sedikit. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube kami di DPRD Provinsi NTB. Itu taruh tuh patung Sudirman. Sudirman patung ada di belakang saya tuh. Lagi nengok ke depan. Jenderal Sudirman. Dia membelakangi kantor DPR. Oke. Di sini negara di atas negara namanya, kerajaan, ya. Nah, ini dia Yogyakarta. Sugeng Rauh. Ya? Sugeng Rauh. Sugeng Rauh. Selamat datang. Selamat datang. Ya. Sugeng Rauh. Ini para petinggi-petinggi. Pak Raden ini punya keturunan di sini nih. Iya. Ya, beliau punya keturunan di sini. Ya, keturunan keberapa, Pak? Nah, nanti dulu kita lihat ya. Kita ke kuburan. Kita lihat. Oke. Oh, beda ya. Nah, ini Tuan Roy ini. Enggak, sudah beda kan kerja. Mungkin Ya, Banggar di belakang Banggar, Pak Ketua. Pak Waka mau foto-foto dulu. Foto-foto dulu. Pindah Bapak Banggar deh. Ini Banggar konstitusi pembesar istana semua ini. Duluan dia berfoto. Tinggi. Belum aktivitas masih sempat bisa bertatap muka dengan kita hari ini. Yang kedua tentu kami juga menyampaikan apresiasi sudah bisa bersilaturahmi tentu dalam rangka bertukar pikiran, menyampaikan informasi dan juga tentu banyak menggali nanti. Mudah-mudahan bisa di-share pengalaman. Yang sebelumnya saya mungkin akan lebih baik mengenalkan dulu beberapa anggota dan pimpinan yang turut serta hadir di hari ini. Saya sendiri Akhiansa sebagai Ketua Bapemperda, saya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di NTB. Jumlah seluruh anggota DPR Provinsi itu misalnya 65 orang. Jumlah penduduk 5 juta sekian, dan anggota sendiri jumlah 14 orang ex officio Sekuan sebagai sekretaris. Bersama saya sebagai Pak Haji Raden Una, beliau adalah Wakil Ketua Bapemperda dari fraksi PDIP. Yang sebelah kanan paling depan beliau adalah Pak Tuan Guru Haji Najib Mudir Mustafa dari fraksi Partai PAN. Yang sebelah Alhamdulillah Roy Lasmana, beliau dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Yang sebelah Pak ini masih ada darah Jawa Timur, Raden Ardian Sudiro. Jadi beliau dari fraksi Partai Demokrat. Yang sebelah Pak Haji Balik, beliau dari fraksi Partai Gerindra. Beliau paling sepuh, paling semangat, dan juga paling disiplin. Yang sebelah yang muda juga. Jadi juga tidak. Yang paling ujung Pak Wawan Setiawan, beliau dari fraksi Partai Nasdem. Beberapa juga sempat hadir tadi itu sebagian harus ada yang aktivitas di Jakarta, maka mengizin yang salah tadi sempat hadir, dan yang tidak salah kepada Ibu, insya Allah itu bisa selesai. Ada 3 orang lagi.
Ibu Ketua dan segenap kita semua yang saya hormati, yang paling penting tentu diskusi yang ingin kami sampaikan kesempatan hari ini lebih kepada tim belajar. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita dapat informasi dari Porda di soal aktivitas dan produktivitas Porda sendiri. Yang paling penting ini sudah akhir masa jabatan usia 2 tahun. Nah, saya sendiri yang menyampaikan, nanti bisa di-share juga, kami untuk tahun depan sudah melaksanakan jenis rapat kecil-kecilan. Itu sudah merencanakan evaluasi terhadap 10 tahun Porda terakhir yang sudah diproduksi oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat. Nah, tentu dalam rangka ketika evaluasi ini juga sekaligus melihat efektivitas, efisiensi, dampak, dan impact segala macam terhadap running Porda di NTB. Nah, di sisi lain juga ini sebagai tahapan dan mekanisme untuk memplanningkan kerja 2024-2029. Itu yang sedang kami rencanakan di sana. Nah, dalam rangka itu kita mungkin yang paling utama di bangun Porda DIY, apakah ada hal semacam itu, progresivitasnya seperti apa, dan yang paling penting rangka kami untuk melakukan evaluasi itu berhajat ya tadi bahwa agar semua produk-produk DPRD itu betul-betul yang paling utama adalah aspek quality, kemudian yang kedua ada impact, dan yang paling terakhir adalah soal runningnya di lapangan, efektivitas dan efisiensinya. Yang kedua, ini juga soal merespon isu-isu nasional. Ini kan kita tahu bahwa Indonesia itu kan setiap waktu implementasinya itu kadang-kadang bisa berubah. Contoh kasus saja soal undang-undang cipta kerja. Nah, kami juga pernah kesini mungkin sekitar tahun lalu kalau tidak salah. Ini saat itu mungkin belum diterima oleh anggota, ya saat itu diterima oleh kalau tidak salah ini Pak Rio ya, terima kasih. Ya Pak Rio ya, terima kasih dulu sebelumnya. Nah, kami juga itu juga menggali soal progres terhadap merespon undang-undang cipta kerja. Karena ini kayaknya banyak gitu. Kami di daerah ketika membentuk undang-undang cipta kerja ini kan harus merevisi, merubah banyak perda di bawahnya sangat berdampak. Itu dua hal yang substansi kerja-kerja kolektif di DPR. Yang lain juga kami juga ingin mendapat respon aktivitas pemerintah di sini. Kira-kira efisiensi seperti apa dalam memproduksi undang-undang. Artinya keterlibatannya. Kalau kami di sana itu lebih ya masih delegasi itu dalam artian proses yang dilakukan soal bagaimana menyusun perda, kemudian itu menjadi dokumen yang kita lanjut dalam FGD, uji publik, kemudian dorong ke mekanisme paripurna dan dipansuskan kemudian produk itu. Nah, kalau di sini seperti apa tahapan? Apa betul-betul otonom diberi kepada Porda atau memang itu harus mengikuti tahapan-tahapan yang dibangun secara lembaga di DPR? Saya kira tidak hal itu yang menjadi misi kami di sini. Tentu dalam kerangka menyempurnakan kerja-kerja Porda di NTB dan juga merencanakan planning untuk 2024-2029. Saya kira demikian, Bu pimpinan, Bu Ketua, Bu Dr. Haji Indonesia Rahayu. Nah, kami harap bisa mendapatkan keluarga informasi tadi yang kami menjadi oleh kami di Nusa Barat. Demikian pengantar dari saya. Nanti mungkin kita kasih kesempatan Bu Ketua dulu, baru nanti teman-teman yang lain, Bapak pimpinan dan anggota bisa merespon terhadap hal-hal yang menjadikan diskursus kita nantinya. Demikian pengantar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Biasa, Ketua Porda NTB yang sudah mengajukan beberapa pertanyaan kepada kami. Kalau berbicara mengenai DPRD, kami di daerah kami itu banyak perda-perda inisiatif yang tidak dilengkapi dengan aturan-aturan teknis pergub misalnya seperti itu. Nah, rencana kami di bawah Porda ke depan ini membuat satu kelompok di bawah Porda untuk evaluasi perda itu. Kalau sudah terjadi atau pernah di bawah Porda DIY, apa saja langkah-langkah awal mekanisme dan seterusnya yang dilakukan
pusat dan daerah. Di daerah kami, Bu, kami lagi menerap yang namanya Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nah, ini masih dalam proses. Dan ini saya tanyakan berbagi, mungkin sekaligus kita belajar, apakah di DIY dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, apakah pajak daerah dan retribusi daerahnya sudah ditetapkan menjadi satu buku, omnibus menjadi satu? Itu yang pertama. Di mana di dalam undang-undang tersebut disebutkan ada namanya option pajak, yang tentunya option pajak ini akan memberatkan masyarakat. Karena apa? Skema dan tarif dari pajak tersebut tidak diubah. Seolah-olah ini ada pajak penambahan dari undang-undang